Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, pada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita. Semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mempersiapkan diri ketika masuk waktu sholat isya. Apa saja yang perlu kita kerjakan menjelang waktu isya tiba, kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa idza dakhala waqtul isya'i fasalli arba'a raka'atin qoblal fardi. Ihya'an lima bainal adzanaini fa fadlu dzalika katsirun wa fil khabari anna du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu thumma shallil fardha wa shallir ratibata rak'ataini. Wa qara fihi ma surata alif lam mim sajdah wa tabarak al mulk aw surata yasin wa dukhan fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhala, maka apabila telah masuk. Fa idza dakhala, maka apabila telah masuk waqtul isya'i, waktu isya. Fasalli, maka salatlah kamu arba'a raka'atin, 4 rakaat qoblal fardi, sebelum fardu isya. Ihya'an, karena menghidupkan 5 pada waktu atau akan waktu bainal adzanaini, antara 2 azan. Yang dimaksud 2 azan adalah azan dan iqamah, azan dan qomat.
fadlu dzalika, maka keutamaan pekerjaan itu katsirun, banyak sekali. Wa fil khabari, dan tersebut di dalam sebuah hadis, anna du'a, bahwa sesungguhnya doa, bainal azani, antara azan wal iqamati dan iqamah, qomat, la yuraddu, maka tidak bakalan ditolak itu doa, berarti diterima. Tsumma shallil fardhu, kemudian salatlah fardu isya, wa shallir ratibata rakaataini, dan salatlah sunnah rawatib 2 rakaat. Maksudnya fa idza dakhalal isya'u, fa idza dakhala waqtul isya'i fasalli 4 rakaatin qoblal fardi. Kalau waktu isya telah masuk, seperti kita tadi sudah mengerjakan sholat maghrib, waktu itu kan ada anjuran kalau memang mampu, kalau memang bisa, suruh duduk di masjid terus sambil niat iktikaf, sambil nunggu waktu isya. Nah sekarang kalau kita sudah nunggu semacam ini, waktu isya sudah tiba, itu yang dimaksud fa idza dakhala waqtul isya. Kalau waktu isya sudah masuk, fasalli 4 rakaatin qoblal fardi, maka salatlah salat sunnah 4 rakaat sebelum fardu isya. Kalau memang mampu, salatlah 4 rakaat sebelum salat isya. Salat itu namanya salat sunnah. Tujuannya apa? Ihya'an lima bainal adzanaini. Tujuannya adalah untuk menghidupkan waktu antara 2 azan. Yang dimaksud 2 azan, azan dan qomat. Jadi begitu masuk waktu isya, azan dikumandangkan, belum qomat, supaya sholat 4 rakaat, yaitu sholat rawatib. 4 rakaat sekaligus, enggak 2 salam. 2 rakaat salam, bangun malih, bangun lagi ya. 2 rakaat lagi salam, begitu. Itu namanya untuk menghidupkan waktu antara 2 azan, yaitu sekali lagi saya ulang, yang dimaksud 2 azan adalah azan dan iqamah. Fa fadlu dzalika katsirun, maka keutamaan pekerjaan itu banyak. Katsir, banyak. Keutamaan banyak. Bahkan di dalam sebuah hadis, wa fil khabari anna du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa doa antara 2 azan, yaitu antara azan dan iqamah, la yuraddu, tidak ditolak. Jadi setelah azan kita kerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum qomat, gitu. Kita sudah selesai sholatnya, kita berdoa di situ. Doa kita nggak bakalan ditolak oleh Allah, berarti diijabah, dikabul, begitu tuh. Jadi kalau ada azan sudah dikumandangkan, qomat itu belum dikumandangkan, saat itu seseorang berdoa, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mustajab tuh, mustajab. Itu azan untuk isya saja dengan qomatnya, ya untuk semua waktu. Azan untuk subuh, untuk zuhur, untuk asar, untuk maghrib, untuk isya gitu. Mau sholat subuh ada azan, azan sebelum qomat. Nah saat itu pula kalau seseorang berdoa, doanya dikabul oleh Allah. Begitu juga sholat zuhur. Sholat zuhur begitu masuk waktu diazankan, dikumandangkan itu azan. Sudah diazankan,
Sebelum qomat berdoa. Nah, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu mustajab. Waktu mustajab. Maka gunakan, sebab itu adalah waktu mustajab, kita gunakan untuk berdoa. Jangan diam saja tidak berdoa, tapi berdoalah, berdoa. Minta apa? Tentunya kalau kita berdoa, pertama kita minta ampun pada Allah. Kita ikrar di hadapan Allah bahwa saya banyak dosa, ya Allah ampunilah dosa saya. Sudah minta ampun pada Allah, baru tujuan kita. Minta apa? Minta duit yang banyak, rezeki yang lancar, yang barokah, begitu. Jangan langsung kita minta tujuan kita, tapi doa minta atau minta ampun pada Allah belum dikumandangkan, belum dipanjatkan. Minta ampun dulu. Sama dengan kita pada manusia kan begitu juga. Mempunyai tujuan pada seseorang. Sebelum tujuan itu kita haturkan kepada orang itu, kita kan ngomong dulu basa-basi, bagaimana sehat, bagaimana keadaannya. Terus didoakan mudah-mudahan sejahtera terus ya, ya, amin. Setelah itu baru datang saya ke sini menghadap kepada Bapak dan seterusnya. Ini tujuannya, kan begitu. Kita berdoa pada Allah juga begitu. Kita ikrar, ya Allah banyak dosa saya ya Allah. Mohon dimaaf ya Allah, mohon dimaaf. Dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa keluarga saya, mudah-mudahan Engkau maafkan ya Allah. Nah, sudah itu baru permohonan kita, minta apa? Begitu tuh. Setelah itu dikerjakan, sholat sunnah 4 rakaat tuh, sebelum sholat isya, summa sholil fardhu, kemudian sholatlah fardu isya. Sholatlah fardu isya, berarti dikumandangkan qomat. Qomat dikumandangkan. Udah selesai qomat baru sholat isya. Sholat isya begitu ya. Iya berjamaah. Iya berjamaah. Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Dari sholat maghrib sudah kerjakan berjamaah. Sudah sholat maghrib selesai nggak pulang dari masjid. Nunggu sholat isya. Sholat isya dikerjakan dengan berjamaah lagi. Subhanallahiladzim. Pahalanya banyak, hati tenang, gitu. Hati tenang, pahalanya banyak. Dapat ridho dari Allah. Tapi jangan lupa wasollir ratibata rakaataini, dan sholatlah, kerjakanlah sholat rawatib setelah isya 2 rakaat. Jadi setelah sholat isya kerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Yang biasa disebut sholat sunnah setelah isya. Sholat sunnah setelah isya. Terus bacaannya bagaimana waktu sholat sunnah setelah isya? Kalau memang mampu nih, kalau mampu. Waqra' dan bacalah oleh kamu fihima pada 2 rakaat itu setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau memang mampu surahnya, kalau Fatihah wajib nggak bisa diganti. Setelah Fatihah yang dibaca surata Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara, dan seterusnya. Itu ada 30 ayat. Kalau memang mampu. Kalau enggak mampu ya semampunya. Itu pertama. Yang kedua, kalau mampu lagi wa tabarak al-mulk juz 29 tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai habis. Jadi rakaat pertama itu tadi Alif Lam Mim Sajdah. Yang kedua Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Kalau mampu. Kalau hafal. Tidak hafal, ya sudah yang hafal saja.
yang hafal. Misalnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Boleh. Yang tidak boleh diganti adalah Fatihahnya, itu wajib, rukun. Sedangkan surahnya adalah sunnah, hukumnya sunnah. Kalau mampu itu suratnya. Atau lagi surat Yasin, atau membaca surah Yasin. Rakaat pertama surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Setelah Fatihah surah Yasin. Wadduhan, dan sholat ad-duhan, surah ad-duhan. Panjang, ya panjang. Itu kalau memang hafal. Kalau tidak, surahnya yang pendek asal dikerjakan. Setelah sholat isya selesai, sholat sunnah rawatib 2 rakaat kerjakan. Bagus. Sebab surat yang sudah kita pelajari tadi itu kan suratnya ayatnya panjang gitu. Kalau nggak hafal nggak bisa. Begitu. Fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keterangan itu ma'thur adalah dinukil, didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan itu tadi sudah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang surah-surah tadi ya, yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yaitu surah Alif Lam Mim Sajdah, surah Al-Mulk, surah Yasin, surat Ad-Duhan. Itu ada keistimewaannya lagi. Fa illam tusalli fala tada qira'ata hadhihi suwari au ba'diha qabla naum. Maksudnya kalau kita tidak sholat, itu pun dianjurkan untuk membaca surah-surah itu tadi sebelum tidur. Jadi setiap malam kita dianjurkan untuk membaca surah itu tadi, Alif Lam Mim Sajdah, surat Al-Mulk, surah Yasin, surat Ad-Duhan. Itu dianjurkan. Fa illam tusalli fala tada qira'ata hadhihi suwar. Kalau kamu tidak sholat, jangan tinggalkan membaca surah-surah ini qablan naum, sebelum tidur. Kadza fil Ihya an Jabirin. Begitulah keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Keterangan hadisnya yaitu dari Jabir. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a tabarak wa alif lam mim tanzil. Di sana diterangkan dalam hadisnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur sehingga ia membaca surah Tabarak dan Alif Lam Mim Tanzil. Tuh. Jadi setiap malam Nabi itu tidak tidur sebelum membaca surah Al-Mulk, Tabarak dan Alif Lam Mim Tanzil. Cari nanti kitab surahnya dalam Al-Qur'an. Setelah pulang ke rumah kita cari, kita baca setiap sebelum tidur, gitu tuh. Ada keterangan lain lagi, kalau orang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka orang itu akan diselamatkan dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Ada siksa kubur, ada siksa kubur. Dikemplang oleh malaikat, Masya Allah. Padahal sendirian ya di sana. Iya sendirian. Ada kasurnya? Enggak ada kasur. Maka jangan kau banggakan ketika hidup kasur yang empuk. Sebab kasur yang terakhir adalah
Apa? Tanah. Kasur terakhir kan tanah. Walaupun waktu hidup punya kasur empuk hebat banget, begitu meninggal kasurnya apa? Tanah. Jangan kau banggakan tuh kasur yang empuk ketika hidup. Ada lagi, jangan kau banggakan rumah yang mewah ketika hidup. Sebab rumah terakhir adalah alam kubur. Iya, 2 meter kali 1 meter. Dalamnya seukuran orang berdiri. Tuh rumah terakhir. Waktu hidup rumahnya luar biasa. Wah, bagusnya luar biasa. Ketika meninggal dibawa rumahnya. Ketika meninggal ada di kamarnya terus. Keluarganya nggak mau. Ayo bawa ke kuburan, bawa ke kuburan. Begitu. Jangan kau banggakan titel kamu yang tinggi, berderet titelnya ketika hidup di dunia. Ada sampai nggak bisa nyebut lah, saking panjangnya itu titel. Jangan kau banggakan. Titel terakhir adalah almarhum. Betul? Iya. Titel terakhir adalah almarhum, almarhumah. Tuh titel terakhir. Maka titel yang panjang begitu ketika hidup jangan kau banggakan, jangan kau banggakan. Sebab titel terakhir adalah almarhum atau almarhumah. Begitu kan? Begitu, Masya Allah. Bahkan namanya pun ketika meninggal dunia orang itu nggak disebut. Yang disebut apa? Jenazah, mayat. Tolong perhatikan. Ada jenazah mau dibawa ke masjid, mau disolatkan, pintu udah dibuka, akhirnya dibawa masuk. Jenazah itu namanya fulan. Nggak ada yang ngomong fulan bawa ke sini untuk disolatkan, nggak ada. Paling banter jenazahnya bawa ke sini untuk disolatkan, begitu kan? Iya, nggak disebut lagi namanya. Begitu tuh, ya Allah, ngeri ya, ngeri. Begitu. Jangan kau bangga dengan titel kamu yang panjang, sederet, berderet. Gitu. Sebab titel kamu terakhir adalah almarhum. Masya Allah. Itu akan terjadi, akan terjadi. Jangan kau banggakan rumah kamu yang mewah ketika hidup di dunia. Sebab rumah terakhir kamu adalah kuburan. Betul. Ya Allah, ngeri. Nama tidak disebut, yang disebut jenazahnya. Jenazahnya. Begitu tuh. Ya Allah, ngeri, ngeri. Tapi pasti datang, pasti tiba. Iya, pasti tiba. Ya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu hafal ayatnya itu. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kita bernyawa pasti merasakan. Dan perlu diketahui, mati itu tidak harus, maaf, yang tua dulu enggak, yang muda banyak. Mati itu tidak harus yang sakit-sakit mati, enggak harus. Kadang-kadang yang sakit masih terus hidup. Yang segar bugar, berangkat tidur segar bugar, pagi-pagi jam 5 dibangunin sama istrinya, udah nggak ada nyawanya. Ada begitu? Iya ada begitu. Masya Allah. Jadi nggak harus didahului sakit, begitu. Itu firman Allah, kul nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita bernyawa pasti mati. Maka kalau kita pelajari ayat ini, terus kita bahas tentang kematian, nggak usah kita punya rasa iri hati, nggak usah. Kenapa nggak usah iri hati? Semuanya mati. Coba, yang punya pangkat tinggi
Mati enggak? Mati. Yang tidak punya pangkat? Mati. Yang kaya raya? Mati juga. Iya, yang miskin? Mati. Sadayana pae. Apa sadayana pae? Hah? Mati kabeh. Ya gitu. Enggak usah ngiri. Kecuali ada peraturan. Yang kaya raya tidak bakalan mati. Saya ngiri sebab saya enggak kaya. Wah, kalau begitu saya mati, yang kaya raya enggak mati. Nah, saya ngiri. Tapi enggak ada peraturan begitu. Atau misalnya ada peraturan yang punya pangkat tinggi enggak bakalan mati. Saya ngiri juga. Kenapa? Saya enggak punya pangkat. Tapi semuanya enggak. Yang punya pangkat mati, yang tidak punya pangkat mati, yang kaya raya mati, yang miskin mati, yang gagah perkasa mati, yang ringkih, dhaif, lemah mati, semuanya mati. Allahu Akbar. Nah itu ada keterangan begitu. Siapa yang mendawamkan, membiasakan, melazimkan baca surah Al-Mulk setiap malam, bebas dari siksa kubur. Jadi Nabi tidak pernah tidur kecuali membaca surah Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil, begitu. Wa yaqulu huma yafdulani ala kulli suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Nabi berkata juga, dua surat ini, yaitu surah Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil, melebihi atas surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'an. Lebihnya berapa derajat? Bisab'ina hasanatan, dengan 70 kebaikan. Membaca surah Al-Mulk sekali itu mendapat pahala dibanding surah yang lain 70 kali. Masya Allah. Itu Al-Mulk. Alif Lam Mim Tanzil juga begitu. Alif Lam Mim Tanzil itu 70. Wa man qara'ahuma kutiba lahu sab'una hasanah wa rufi'a lahu sab'una darajah. Nabi berkata lagi, siapa yang membaca surah Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil, kutiba lahu sab'una hasanah, maka dicatat kebaikan sebanyak 70 kebaikan. Wa rufi'a lahu sab'una darajah, dan diangkat dia sampai 70 derajat. Pahalanya banyak sekali, berarti 70 derajat. Maka mari kita gunakan waktu untuk membaca surah itu Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil. Buka nanti ya, pulang dari sini Qur'annya. Buka Al-Mulk, Alif Lam Mim Tanzil. Sudah itu kasih tanda. Setiap malam kita baca. Masya Allah, bagus banget, bagus. Ada keterangan lagi. Wa an Ubay bin Ka'ab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surata Alif Lam Mim Tanzil u'tiya minal ajri kaman ahya lailatal qadri. Ada hadis lagi, Nabi berkata, siapa yang membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, maka dia dikasih pahala seperti orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau orang beribadah pada malam Lailatul Qadar, tapi kan jarang yang bisa pas, ya kan? Soalnya kan dirahasiakan tanggal berapa Lailatul Qadar, nggak diterangkan tuh. Tapi pasti ada Lailatul Qadar tuh pada bulan Ramadan. Itu cuma Ramadan aja. Kalau ada orang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu dapat pahala seperti orang yang beribadah 1000 bulan ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Ibadah pada waktu itu pahalanya seperti orang beribadah selama 83 tahun lebih. Nah, orang yang membaca surah
Alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara. Tuh, dan seterusnya. Itu dapat pahala seperti orang ibadah pada malam Lailatul Qadar. Maka baca setiap malam gitu ya. Baca setiap malam. Kalau sudah lancar cepat. Kalau sudah lancar cepat bacanya itu. Itu Lailatul Qadar. Orang yang membaca Alif Lam Mim Tanzil dapat pahala dari Allah seperti orang yang beribadah pada Lailatul Qadar. Ada keterangan yang surat Al-Muluk bagaimana? Keterangannya begini yang surat Al-Muluk. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah syafaat li rajulin yaumal qiyamah fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah wa hiya suratu tabarak. Ini Nabi berkata, sesungguhnya ada surah, satu surat dalam Al-Qur'an di mana ayatnya ada 30 ayat. Kalau surah itu dibaca syafaat li rajulin, maka ayat itu atau surah itu akan memberi pertolongan kepada si pembaca pada hari kiamat. Dan surah itu bisa mengeluarkan orang yang membaca seandainya orang yang membaca itu dapat hukuman masuk neraka. Di samping itu wa adkhalathul jannah, dan surah itu akan mengantarkan orang itu masuk ke dalam surga. Surah apa itu namanya? Wahia suratu Tabarak, yaitu surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh. Itu ayatnya cuma 30. Jadi Nabi berkata, kalau surah Al-Muluk itu dibaca setiap malam, surah itu akan memberikan pertolongan pada orang itu yang membaca pada hari kiamat itu nanti. Dan orang itu dijamin tidak bakalan masuk ke dalam neraka, bahkan orang itu dijamin masuk ke dalam surga. Surat itu kata Nabi yaitu surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk. Juz berapa Pak Ustaz? Juz 29. Pas 29. Tolong dibaca itu setiap malam ya, dibaca. Kalau sudah lancar paling 5 menit selesai. 5 menit tuh. Dibaca tuh surah Al-Muluk. Itu keistimewaan surah Al-Muluk. Tadi ada dianjurkan lagi baca surah Yasin. Keistimewaannya bagaimana? Tentang surah Yasin nih. Wa an Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Artinya, man qara'a, siapa saja yang membaca surat Yasin, surah Yasin fi lailatin pada malam hari, asbaha mahfuran lahu, maka besok pagi dia telah dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini keistimewaan surah Yasin. Jadi kata Nabi, siapa saja yang membaca surah Yasin di malam hari, besok pagi bangun dari tidur sudah dimaafkan dosanya oleh Allah. Begitu tuh surah Yasin. Kalau begitu saya punya dosa banyak ya, sadar. Sebab saya ikrar pada Allah, banyak dosa saya ya Allah tuh. Saya juga mau baca surah Yasin ya Allah, biar dosa saya Engkau maafkan, Engkau ampuni ya Allah. Tuh surah Yasin. Surah Yasin juz berapa ya surah Yasin? Lupa. Juz berapa? 22 sampai 23. Iya, 22 sampai 23 tuh. Ayatnya berapa lupa tuh? Ada yang ingat? Berapa? 83. Iya. Cuma 83. Ya paling 10 menit selesai lah. Yasin sambil ngantuk-ngantuk ya.
wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baca. Tuh, siapa yang membaca surah Yasin malam hari, besok paginya sudah dimaafkan dosanya oleh Allah. Itu ada hadis begitu. Ada keistimewaannya lagi, ada surah Yasin ini. Wa an Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Qala, dia berkata, ucapannya, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Kata Nabi, man dakhalal maqabir, siapa yang masuk ke arena pekuburan, siapa yang ziarah kubur, tentunya sudah di kuburan, faqara'a, kemudian dia membaca surah Yasin, surah Yasin, khuffifa anhum, maka diringankan orang yang dikubur di situ yauma idzin, pada hari itu. Diringankan apa? Bebannya. Jadi misalnya kita ziarah ke satu makam, ke makam orang tua lah misalnya, di situ baca surah Yasin. Orang tua yang lagi mendapat beban berat dari Allah diringankan. Begitu. Maka kalau kita ziarah ke makam orang tua khususnya, jangan cuma dibersih-bersihkan dari sampah atau rumput saja, tidak. Itu perlu dibersihkan dari sampahnya, tuh. Dari rumput-rumputnya dirapihkan gitu kan. Udah selesai, ayo baca Yasin gitu. Jadi harus bawa Yasin? Nggak harus. Kalau hafal kan nggak harus bawa kan. Kalau hafal, kalau nggak hafal ya udah bawalah surah Yasin. Kan banyak surah Yasin kecil-kecil. Kantongin, bisa nanti di sana dibaca gitu. Asal jangan Quran yang besar. Bawa apa tuh Quran? Kok bawa besar banget? Suruh baca surah Yasin, kata Pak Ustadz. Ya baca sih baca, biar enteng bawanya, yang kecil lah. Kan banyak surah Yasin kecil gitu. Itu keistimewaan lagi surah Yasin. Jadi kalau ada orang ziarah kubur, kemudian dia membaca surah Yasin, maka orang yang dikubur itu bebannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu ya. Waktunya habis. Tinggal kita amalkan bacaan surah tadi yang sudah kita pelajari. Insya Allah manfaatnya besar begitu ya. Dan insya Allah ketemu lagi dan bisa disambung lagi pada malam Ahad akan datang. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdari. Allahumma ij'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qawla wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca istighfar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.